Ayolah wahai pemimpin, wahai orang yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulur, saya saudara, saya berbicara sama pribadi saya. Pertimbangkanlah kebijakan Anda itu gitu loh. Kenapa urusan-urusan yang lain selalu pakai prokes, pakai. Tapi kenapa harus ada larangan ketika salat Id? Ada apa? Toh ke pilkada kemarin. Aduh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf viewers kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan khusus khusus masyarakat Silampari, Muratara, Musirawas dan Lubuk Linggau ya. Tidak lama lagi kita akan bertemu dengan hari bahagia, yaitu hari Lebaran atau Yaumul Id. Lebih khususnya pada kali ini adalah Idul Fitri. Ini adalah hari kebahagiaan, sebagaimana Nabi kita bersabda, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, yaitu fariha idza aftara ya, atau idza aftara fariha, yaitu ketika dia berbuka nanti dia bahagia. Berbuka ini satu, maghrib ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika menerima hari fitri ini, hari dimana yang tadinya diharamkan kembali dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, yang dihalalkan apa yang memang dihalalkan. Kalau yang diharamkan ya tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti makan, minum, berhubungan suami istri dari kapan? Dari fajar sehingga matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, di hari bahagia ini, di hari Idul Fitri, kita disunahkan untuk mengagungkan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkanlah Allah atas apa yang sudah Allah hidayahkan kepada kita. Apa yang Allah berikan hidayah kepada kita. Bagi yang mampu melaksanakan puasa ya, dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, atas hidayah Allah sehingga kita mampu melaksanakan puasa ini, diberikannya taufik, kekuatan, kita mengagungkan Allah. Allahu akbar, terima kasih ya Allah ya. Begitu juga dengan tarawihnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga dengan Lailatul Qadarnya, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga dengan apa? Dengan pahala yang luar biasa Allah turunkan secara deras ya, ibarat hujan yang dahsyat turunnya buat kita ya, tanpa terhingga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam kepada Nabi kita Muhammad sebagaimana tercatat dalam hadis qudsi ya, illa shiyama fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa. Allah semua amal yang lain ada hitungannya. Al hasanatu bi asyri amsalihha wa ila 700 dha'fin illa shiyam, kecuali puasa ya, fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah langsung yang memberikan pahalanya. Apa yang dimaksud dengan Allah langsung yang memberikan pahalanya? Ulama berkata bahwasanya tidak ada batas dalam kebaikan puasa ini, terutama di bulan Ramadan. Nah, atas nikmat-nikmat Allah ini kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan ketika sudah masuk ditentukan waktu Id, besok adalah hari Id, baik itu dengan 30 Ramadan atau dengan 29 Ramadan biru'yatil hilal, dengan melihat hilal, maka mulai itu kita disunahkan untuk bertakbir kepada Allah di mana saja, di rumah, di jalan ya, dan lainnya. Nah, salah satu bentuk lain kita mengagungkan Allah adalah sholat Id ya, sholat yang luar biasa. Dan sholat Id ini ya, waktu masuknya ketika kapan? Ketika tulu'us syamsi, ketika terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai waktu zuhur ya, sebagai ulama mengatakan seperti itu. Dan ini adalah ketentuan dalam kita Syafi'i, sampai waktu zuhur kita melaksanakan sholat Id. Ketika sudah zuhur habis sudah ya waktu sholat Id. Makanya sholat Id ini adalah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu, dan kalau kita melewatinya tidak akan terlaksana lagi. Maka ini salah satu keistimewaan
kita sebagai seorang yang mengagungkan Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, jangan meninggalkan salat Id. Selain itu tidak ada lagi, ya. Apalagi dilarang. Ini luar biasa. Saat ini ada larangan-larangan salat Id. Saya hanya berharap, ya, jangan kita larang masyarakat ini untuk melaksanakan salat Id. Justru dianjurkan salat Id, ya, justru dianjurkan. Hanya saja salat Id ini boleh dilakukan dengan sendiri, boleh dilakukan dengan berjamaah, dan ya, lebih lagi disunahkan secara berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada lagi ulama mengatakan salat Id ini ya fardu kifayah. Tapi ala kulli halin, salat Id ini adalah ibadah khusus pada 1 Syawal, dari mulai terbitnya matahari sampai nanti waktu zuhur, tergelincirnya matahari. Nah, kalau kita larang, ya, subhanallah, apa maksud larangan ini? Kita tidak tahu. Karena orang yang sedang sakit di atas ranjangnya saja, ya, dia masih dibolehkan, bahkan disunahkan untuk sholat Id, ya, kalaupun tidak dengan wudu, dengan tayamumnya. Ada apa kita mau larang-larang? Nah, mungkin, ya, mungkin karena pandemi ini takut adanya kerumunan yang terkait dengan berjamaah, ya. Tapi kadang-kadang repot karena tidak semua orang ini mampu melaksanakan sholat Idnya sendiri. Secara berjamaah saja mereka sering meninggalkan. Maka ketika ada bahasa-bahasa larangan ini, kalau menurut saya dari sisi tarbiyah, dari sisi pendidikan, ini akan merusak, ya, merusak apa? Merusak terkait dengan apa? Tarbiyah Islamiyah, ya, pendidikan keislamannya, terutama bagi mereka yang, mohon maaf ini, minim tentang agamanya, ya, minim tentang agamanya. Kita anjurkan sebagai pemerintah bahwasanya mereka melaksanakan sholat Id. Nah, terkait berjamaah, saya harap juga jangan main tutup-tutup. Apa sebab? Karena sholat Id ini boleh dilakukan di mana saja. Boleh di masjid, boleh juga di rumah, ya, boleh juga di lapangan, boleh. Tapi antara masjid dengan lapangan, di dalam kitab Minhajul Talibin disebutkan fal masjidu afdalu, masjid lebih afdal. Wakil as-sahra dikatakan adalah di lapangan, di tempat terbuka. Adapun masjid lebih afdal, kenapa? Lebih ittisa'. Ulama berbeda pendapat ini terkait dengan selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tentu, ya, lebih afdal daripada tempat yang lainnya. Tuh, boleh dilakukan di mana saja, jadi tidak ada masalah. Berjamaah pun boleh dengan keluarganya sendiri atau dengan beberapa kelompoknya sendiri. Jadi saran saya, ya, kepada pemerintah yang melarang, seperti yang saya dengar di Palembang ada 1.200 masjid. Kita juga barusan dengar di Silampari ini Musirawas melarang di 7 desa. Saya agak gimana gitu, ya. Karena yang lain, kerumunan yang lain tidak dilarang. Pilkada, ya Allah, tidak dilarang. Kemudian belanja, lihat pasar kita, subhanallah, himbauannya pakai masker. Lalu kenapa sholat Id tidak pakai masker saja? Ya, boleh. Subhanallah. Ayolah wahai pemimpin, wahai orang yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulur, saya saudara, saya berbicara sama pribadi saya. Pertimbangkanlah kebijakan Anda itu, gitu loh. Kenapa urusan-urusan yang lain selalu pakai prokes, tapi kenapa harus ada larangan ketika salat Id? Ada apa? Toko pilkada kemarin, aduh ya, subhanallah, ya Rabbana ya Karim. Tapi ala kulli halin, wahai seluruh keluargaku, ya, baik yang ada di Muratara, yang ada di Musirawas, yang ada di Lubuk berbahagialah, karena hari ini kita disunahkan berbahagia, ya. Bahkan kita diharamkan untuk berpuasa, diharamkan untuk berpuasa. Kita diizinkan oleh Allah untuk makan, dan ingat, saling berbagi. Tapi ingat, ya, makan dan yang lainnya, walaupun memiliki kebahagiaan yang tertentu di sisi Allah, ya, ungkapan dari bahagia kita, sholat Id adalah bagian yang dimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya mohon, sholat Id jangan pernah dilarang, ya. Silakan lakukan sendiri di rumahnya atau diatur tempatnya, dibatasi jumlahnya, seperti yang dilakukan di kota, ya, Lubuk Linggau, seperti di Masjid As-Salam yang tadinya mestinya sekian, diatur sekian. Itu jauh lebih baik, kebijakan yang luar biasa. Saya tidak mau mengadu domba apapun, ya, atau di beberapa tempat. Saya berharap
kita semua lebih pandai, lebih dekat lagi kepada Allah. Dan saya berharap dengan salat ini, dengan doa, kita minta kepada Allah, bermunajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghapus fitnah pandemi ini. Kenapa saya sebut fitnah? Karena ini adalah bagian daripada ketentuan oleh manusia, entah apa motifnya. Demikian dapat saya sampaikan. Kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindunginya, termasuk para pemimpin-pemimpin yang ada di Muratara, Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, dan di seluruh daerah terutama di Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.